Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan hari ini. Sabda firman Tuhan hari ini tertulis di dalam surat Paulus kepada jemaat Efesus pasal 2 ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada seorang raja yang menetapkan suatu peraturan di dalam kerajaannya. Aturan tersebut tidak boleh dilanggar, dan siapapun yang melanggar akan mendapatkan hukuman mati. Aturan tersebut berjalan dengan baik, sampai pada suatu hari ada seseorang yang dibawa ke hadapan raja karena melanggar aturan yang ditetapkannya. Seperti yang telah berlaku pada waktu sebelumnya, setiap orang yang melanggar aturan tersebut haruslah dihukum mati. Tetapi betapa terkagetnya raja tersebut ketika melihat orang yang ada di hadapannya, yaitu anaknya sendiri. Anak raja itulah yang melakukan pelanggaran. Dan hukuman yang harus dia terima adalah hukuman mati. Raja tersebut begitu sedih, lalu dia berdiri dari tahtanya. Dia melepaskan mahkotanya. Dia melepaskan jubah kebesarannya. Lalu dia turun dari tahta kebesarannya itu. Dan dia berkata kepada masyarakatnya, "Aku akan mati menggantikan anakku ini. Biarlah karena pelanggarannya aku yang mati, tetapi anakku ini harus tetap hidup." Akhirnya raja itu dikenakan hukuman mati dan anak raja itu tetap hidup dan selamat. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, raja itu adalah Yesus Kristus dan anak raja itu adalah kita semua. Bila melihat segala pelanggaran perilaku kita setiap hari, seharusnya kita menerima hukuman yang kekal, hukuman mati. Tetapi kasih Tuhan yang begitu besar menggantikan kita. Itulah yang menjadi renungan pada hari ini yang disampaikan Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kaya dengan rahmat, Tuhan yang memiliki kasih yang besar yang melimpahkannya kepada kita. Sobat Kairos, kita semua adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Kita semua adalah orang-orang yang telah menerima kasih yang besar. Dia telah meninggalkan tahtanya yang besar. Dia telah meninggalkan kemewahan-kemewahan kerajaan hanya untuk menggantikan kita orang yang berdosa. Oleh karena itu, renungan hari ini mau mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita. Dia begitu mengasihi kita dengan cinta yang besar, bahkan mengorbankan anaknya untuk kita yang akan kita sambut di dalam pesta Natal. Saudara, saudari, sobat Kairos yang diberkati, hari ini betapakah kita harus bersyukur mengingat segala kasih Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk melupakan kebaikan Tuhan. Kita orang yang telah diselamatkan harus selalu mengingat kebaikan Tuhan. Dengan mengingat rahmat Tuhan, dengan mengingat kebaikan Tuhan, dengan mengingat cinta dan rahmat Tuhan, maka layaklah kita melakukan kebaikan setiap hari. Jika Tuhan mengampuni kita dengan rahmat yang besar, maka layaklah kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jika kita sudah menerima rahmat Tuhan yang besar, dalam bahasa Yunani disebut eleos, rahmat, karunia, dianggap layak, itulah rahmat. Kita semua telah menerima rahmat, karunia, dan dilayakkan Tuhan, maka kita juga harus melakukan kebaikan pada orang di sekitar kita. Jika Tuhan sudah memberikan cinta kasih yang besar untuk kita, maka kita juga harus mencintai orang lain. Seberapa besar pun kita pernah disakiti,
milikilah kasih untuk mengampuni. Seberapa besar pun kita pernah disakiti, milikilah cinta yang besar untuk memaafkan. Inilah buah dari cinta yang kita terima dari Tuhan. Inilah buah iman dari rahmat yang telah kita terima dari Tuhan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah selalu mengingat cinta Tuhan yang besar untuk kita. Rahmat Tuhan, eleos atau rahmat Tuhan yang besar untuk kita. Supaya dengan mengingat kebaikan dan cinta Tuhan, dengan mengingat eleos Tuhan, kita akan selalu bersemangat melakukan aktivitas kita, melakukan kebaikan, dan kita selalu mau mengampuni orang lain. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua dan menguatkan kita untuk melakukan firman-Nya. Selamat Advent kami sampaikan untuk Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati.